selamat malam Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan buat kasih anugerah Tuhan yang sampai detik ini Tuhan masih nyatakan kepada kita. Puji syukur karena Tuhan Yesus itu sangat baik. Mari Bapak Ibu, malam ini kita mau menyiapkan hati kita, mau membawa ucapan syukur kita ke hadirat Tuhan yang kudus. Mari kita satu hati di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik ya Bapa. Engkau sangat baik ya Allahku. Kasih setiamu tak terukur dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih ya Allahku, kami bersyukur punya Allah seperti Engkau, Allah yang senantiasa memegang tangan kami, Allah yang selalu memelihara kami. Terima kasih ya Allahku. Malam ini Tuhan, kami mau bawa Tuhan ucapan syukur kami ke hadirat-Mu yang kudus. Inilah pujian penyembahan kami. Kami percaya Tuhan, Engkau berkenan Tuhan atas setiap kami ya Bapa. Terima kasih ya Allahku, terima kasih. Haleluya. Tuhan, Kau sungguh baik. Tuhan, Kau sangat baik. Tak terukur kasih-Mu sepanjang hidupku. Tuhan, Kau sangat baik.
dalam kehidupan kami Bapa. Siapakah kami ini Tuhan? Siapakah kami ini Yesus di hadapan-Mu Tuhan? Terima kasih untuk kasih setia-Mu Tuhan dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih ya Allahku. Biarlah malam ini Tuhan Engkau mengampuni setiap dosa kesalahan kami, untuk kami layak di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Allahku. Terima kasih. Kau Allah yang penuh kasih ya Tuhan. Engkau ampuni setiap kami ya Bapa. Engkau ampuni setiap umat-Mu ya Bapa. Kami yang saat ini sedang memuji Engkau Tuhan, sedang menyembah Engkau Tuhan, bersungkur di hadapan-Mu yang kudus Tuhan, memohon belas kasihan-Mu ya Allahku, untuk setiap kami, untuk bangsa kami Indonesia ya Bapa. Engkau ampuni setiap kami ya Bapa. Haleluya Tuhan, berkaryalah Roh Kudus-Mu di tempat ini. Haleluya. Terima kasih ya Bapa. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada Kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut,
kasih. Hati-hatinya Tuhan, kami mengucap syukur. Bapa Kau baik, Kau baik Bapa, Kau baik Yesus. Terima kasih terima kasih ya Allah. Haleluya. Terima kasih ya Allah. Sungguh besar kasih setiamu dalam hidup kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan buat karyamu dalam hidup kami. Terima kasih buat pengampunan yang Kau berikan kepada kami ya Bapa. Engkaulah pengharapan kami ya Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau pulihkan setiap kami Tuhan. Engkau pulihkan Tuhan bangsa ini Tuhan. Kau pulihkan Tuhan setiap keluarga jemaat GBT Rakyat Labora Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu sudah Engkau nyatakan Tuhan dalam setiap kami. Kuasa-Mu sudah Engkau nyatakan Tuhan untuk bangsa Indonesia ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Biarlah kuasa-Mu yang memulihkan kami ya Bapa. Terima kasih. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku. Hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada
Engkau junjungan kami, hanya Engkau yang kami muliakan. Glory, haleluya. Segala pujian hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kesempatan malam hari ini boleh bersekutu kepada-Mu Tuhan. Dengan segala keberadaan kami Tuhan pada malam hari ini, kami mau datang di dalam bait-Mu. Kami mau datang untuk memuji dan menyembah Engkau. Engkau mengetahui semua keadaan kami saat ini. Kami percaya ada mujizat Tuhan sampai saat ini. Ada pemulihan Tuhan. Ada kekuatan Tuhan yang Tuhan nyatakan di tengah-tengah kami. Kami yang ada di rumah memuji menyembah Engkau. Kami percaya hadirat-Mu ada di sana. Mujizat-Mu ada di sana. Kuasa dan kasih-Mu ada di sana di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan. Biar segala pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagi Yesus Tuhan kami. Sebentar kami akan belajar firman. Tuhan kuasai hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, dan setiap umat yang boleh merenungkan firman Tuhan pada malam hari ini. Kami boleh dibukakan pikiran kami, iman kami, sehingga sungguh-sungguh firman Tuhan itu boleh kami terima dengan baik, dan kami boleh tangkap dengan baik, untuk kami boleh melakukan dalam hidup kami, sehingga sungguh-sungguh hidup kami disempurnakan seperti Yesus. Kami belajar seperti Yesus. Kami belajar apa yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan kami, dan kami mau belajar mengikuti karakter Kristus, karena kami adalah pengikut-pengikut Kristus. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, dan kami sudah mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk kembali. Shalom yang diberkati Tuhan. Jemaat Tuhan yang terkasih, kita boleh berjumpa kembali di dalam ibadah doa kepenuhan Roh Kudus GBT Oret Labora, Jalan Nias nomor 8 Surabaya. Malam hari ini kita akan belajar firman. Jemaat Tuhan yang di rumah bisa mengambil Alkitabnya. Kita belajar bersama-sama di dalam 2 Korintus pasal 2. 2 Korintus pasal 2 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-11. 2 Korintus 2 ayat 5 sampai 11. Kita akan membaca ayat ini bersama-sama. Jemaat Tuhan yang di rumah bisa membaca juga, ya, dengan mengeluarkan suara, karena dengan membaca firman ini maka kata firman, iman timbul dari pendengaran, ya. Puji nama Tuhan. Dengan judul yaitu harus diampuni orang yang bersalah. 2 Korintus 2 ayat 5 mulai 1, 2, 3. Tetapi jika ada orang yang menyebabkan kesedihan, maka bukan hatiku yang disedihkannya, melainkan hati kamu sekalian, atau sekurang-kurangnya, supaya jangan aku melebih-lebihkan hati beberapa orang di antara kamu. Bagi orang yang demikian, sudahlah cukup teguran dari sebagian besar dari kamu, sehingga kamu sebaliknya harus mengampuni dan menghibur dia, supaya ia jangan binasa oleh kesedihan yang terlampau berat. Sebab itu aku menasihatkan kamu, supaya kamu sungguh-sungguh mengasihi dia. Sebab justru itulah maksudnya aku menulis surat kepada kamu, yaitu untuk menguji kamu, apakah kamu taat dalam segala sesuatu. Sebab barang siapa yang kamu ampuni kesalahannya, aku mengampuninya juga. Sebab jika aku mengampuni, seandainya ada yang harus kuampuni, maka hal itu kubuat oleh karena kamu di hadapan Kristus, supaya iblis jangan beroleh keuntungan atas kita, sebab kita tahu apa maksudnya.
Amin. Puji nama Tuhan. Zaman sekarang itu adalah zaman sosmed. Ya, tahu sosmed? Yaitu sosial media. Ya, ada YouTube, ada Twitter, ada Instagram, ada WhatsApp dan lain sebagainya. Ya. Banyak orang bisa memperoleh informasi dari sosial media itu. Bahkan dalam masa pandemi ini kita bisa mengetahui perkembangan virus corona. Ya, orang yang usaha bisa menggunakan sosial media itu untuk mempromosikan makanannya. Ya, beberapa waktu yang lalu ada makanan cepat saji ya, yang mengeluarkan varian makanannya yaitu BTS. Ya, langsung di Jakarta itu kita lihat beritanya, yang ngantri itu adalah yang jaket-jaket hijau itu, ya, entah Gojek, Grab dan aplikasi online lainnya itu, ya, sampai membludak di sana ngantri sampai pada akhirnya ditutup gerai itu karena menimbulkan kerumunan. Ya, dari mana mereka masyarakat ordernya lewat online? Ya, jadi rumah makan itu sudah tidak lagi nyuruh orang untuk nyebarin brosur di pinggir jalan gitu, sudah enggak. Langsung lewat sosial media, tuh langsung akibatnya banyak antrian BTS. Ya toh? Nah, kita mendapatkan informasi virus corona. Virus corona juga mengeluarkan varian tidak kalah dengan McD dan lain sebagainya. Ya, varian dari alfa, beta, gamma, delta dan lain sebagainya. Ya, saya khawatir nanti nggak lama lagi corona mengeluarkan juga promosi virus corona. Ya, ada varian limited edition bisa didapatkan di Bukalapak, Tokopedia, Shopee dan lain sebagainya. Ya, nah sosial media itu kita bisa mendapatkan informasi dari yang penting sampai yang tidak penting. Sosial media. Ya. Ada orang yang melakukan perbuatan melanggar hukum, kesalahan, langsung viral. Ya. Viral. Ada orang yang aneh-aneh, punya keahlian aneh-aneh, langsung viral dari sosial media. Ya. Nah, yang parah adalah ketika ada orang melakukan kesalahan, pelanggaran hukum, apalagi itu public figure, maka itu akan disorot dan semua orang menjadi tahu. Jadi tahu, dihujat lewat netizen, dihujat lewat sosial media dan lain sebagainya. Ya. Bahkan bukan hanya pelakunya yang malu, tetapi mungkin golongan yang menjadi bagian dari orang itu menjadi malu. Oke, lebih mengerucut lagi. Ada seorang menteri yang Kristen, ya, ditangkap KPK. Maka kita menjadi malu, orang percaya, orang Kristen yang lain. Apalagi kalau ada seorang hamba Tuhan, pendeta, yang melakukan pelanggaran hukum, melakukan hal yang tidak senonoh dan lainnya, maka seluruh, atau dikatakan itu sekurang-kurangnya dari kita itu merasa malu. Anak Tuhan kok seperti itu, pendeta kok seperti itu, hamba Tuhan kok melakukan seperti itu. Kita merasa malu. Itu yang disebutkan di dalam ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6. Ya. Bukan hanya dirinya yang malu, tetapi sebagian banyak orang Kristen menjadi malu. Namun firman Tuhan di ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8 adalah, sehingga kamu sebaliknya harus mengampuni dan menghibur dia, supaya ia jangan binasa oleh kesedihan yang terlampau berat.
Sekalipun demikian, oke. Ya, kadang-kadang hukuman sosial itu sudah didapatkan orang tersebut. Dan nasihat firman Tuhan pada malam hari ini, cukuplah hukuman sosial dia sudah dapatkan. Yang selanjutnya kita lakukan adalah hibur dia, ampuni dia. Supaya apa? Supaya orang tersebut secara pribadi itu tidak mengalami kebinasaan atau kesedihan yang terlampau berat. Tuhan Yesus sangat membenci dengan perbuatan dosa, tapi dia tidak pernah benci dengan orangnya, dengan pribadinya, dengan manusia itu. Tuhan benci dengan perbuatannya, tapi Tuhan mengasihi orang tersebut. Dan kita diajar oleh Tuhan, oke, orang itu sudah melakukan kesalahan, membuat malu banyak orang, oke. Tapi selanjutnya adalah kita harus tetap mengasihi orang tersebut, menghibur orang tersebut, supaya jangan dia binasa. Akhirnya dia tidak memperoleh keselamatan karena dia mengalami kesedihan yang terlampau berat. Itu yang dikatakan oleh firman. Sebagai makhluk sosial, kita itu sering bersinggungan ya dengan orang, karena kita sering bertemu banyak orang. Ada perilaku, ada perkataan, ada komunikasi yang kadang salah paham, yang kadang perilaku kita maksudnya nggak demikian, tapi ternyata apa yang kita lakukan itu menyakiti orang lain. Apa yang kita katakan sebenarnya maksudnya nggak demikian, tapi kadang itu menyakiti hati orang lain. Itu bersinggungan karena kita makhluk sosial. Dan saya beritahu bahwa yang sering kali bersinggungan dengan kita itu adalah orang yang paling dekat dengan kita. Setuju? Yang paling dekat, siapa yang paling dekat? Suamimu, istrimu, anak-anakmu. Sehingga kita sering dengar orang ngomong, bojoku kok bolak-balik nyakiti hatiku. Loh, jangan kaget, itu memang iya. Karena apa? Dekat. Kalau tidak mau menyakiti, aduh. Nah, tapi lah aduh kan nggak sehat ya toh? Nggak sehat. Oleh sebab itu firman Tuhan katakan apa? Laki-laki akan meninggalkan ayah ibunya dan bersatu dengan istrinya. Artinya ketika menikah sebisa mungkin keluar dari rumah orang tua. Ya, entah itu mau ngontrak, mau ngekos silakan, tapi firman Tuhan katakan itu. Ya, akan meninggalkan ayah dan ibunya. Itu standarnya. Tapi kalau kasus-kasus tertentu, waduh belum bisa, ini harus harus tinggal di PMI, Pondok Mertua Indah, ya silakan, monggo silakan. Tapi sebisa mungkin itu untuk apa? Supaya di dalam satu rumah itu tidak ada dua rumah tangga. Rumah tangga bapak ibu kita dan rumah tangga kita. Duh, apalagi ini perlu dihindari, mohon maaf ya. Ya, itu harusnya yang terjadi. Ya. Dalam satu rumah tangga ada 4 keluarga, 5 keluarga. Ya. Kakak, adik semua tinggal di situ. Nah, itu kesempatannya untuk bersinggungan, untuk bertengkar, untuk berselisih itu semakin besar. Semakin besar. Ya, itu. Jadi yang paling dekat dengan kita justru itu yang sering bersinggungan dengan kita. Nah, suami istri itu harus memiliki kasih yang panjang. Duh iya, kasihnya harus panjang, Rek. Karena itu tadi, kesempatannya, kansnya itu banyak sekali. Apa yang harus dilakukan? Firman Tuhan datang kepada kita malam hari ini, yaitu mengampuni. Ayat yang ke-10. Sebab barang siapa yang kamu ampuni kesalahannya, aku mengampuninya juga. Sebab jika aku mengampuni, seandainya ada yang harus kuampuni,
maka hal itu kubuat oleh karena kamu di hadapan Kristus. Kita harus mengampuni. Judulnya, harus diampuni orang yang bersalah. Kita mengampuni oleh karena Kristus. Kristus sudah lebih dahulu mengampuni kita. Maka firman Tuhan mengatakan, kamu pun juga harus mengampuni. Doa Bapa kami yang diajarkan oleh Tuhan, juga di sana ada kata-kata, ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kita membuka Matius pasal 6. Ayat yang ke-12 itu berkata, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kristus sudah mengampuni kita, sudah membebaskan kita dari segala belenggu dosa, sudah diampuni pelanggaran kita oleh Tuhan. Maka sekarang adalah, ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Itu menunjukkan bahwa kita harus mengampuni orang lain terlebih dahulu. Kan gitu ya? Seperti kami juga. Ampunilah kami seperti kami juga. Berarti duluan siapa? Duluan kita. Tuhan menuntut kita untuk mengampuni orang. Maka kita bisa ngomong sama Tuhan, Tuhan ampunilah kami. Kan begitu. Sebab sudah terlebih dahulu Kristus mengampuni kita. Yang menarik di pasal 6 ini, judulnya itu ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-14 adalah hal berdoa. Ada hal berdoa. Bapak Ibu bisa baca di rumah. Ayat 5 sampai 6 itu Tuhan mengajarkan kepada kita tempat di mana kita harus berdoa. Jangan seperti orang yang di luar sana. Mereka berdoa di tikungan-tikungan jalan raya supaya dilihat. Tetapi Tuhan mengajarkan, kalau kamu berdoa, masuklah dalam kamarmu, tutup pintunya. Artinya di tempat yang tersembunyi, kontras. Tuhan menunjukkan bagaimana doa yang benar berbicara tentang tempat, diajarkan. Ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-8, kalau kamu berdoa, ingat, doamu itu jangan bertele-tele, jangan muter-muter gak karu-karuan. Karena apa? Karena Bapamu yang di surga, sebelum kamu ngomong pun Dia sudah tahu. Jadi gak usah bertele-tele. Itu diajarkan oleh Tuhan. Dan ayat 9 sampai ayat 13, Tuhan mengajarkan tentang doa Bapa kami. Nah, yang menarik adalah di sini ayat 14 sampai 15. Ini kan judulnya hal berdoa. Sudah betul diajarkan ayat 5 sampai dengan ayat 13. Lah kok bisa ayat 4 dan 15, 14 dan 15 itu berbicara tentang mengampuni. Oke, kita kembali di dalam 2 Korintus, kita kasih tanda Matius pasal 6 ya. Ayat yang selanjutnya saya bacakan, ayat yang terakhir itu ayat 11. Ya. Ayat 10 dulu, maka hal itu kubuat oleh karena kamu di hadapan Kristus mengampuni itu, supaya tujuannya supaya iblis jangan beroleh keuntungan atas kita, sebab kita tahu apa maksudnya. Yang pertama tadi kita mengampuni oleh karena Kristus. Yang kedua kita mengampuni supaya iblis jangan beroleh keuntungan atas hidup kita ketika kita tidak mengampuni orang lain. Berarti di sana ada dendam, ada dengki, ada pertengkaran, ada perselisihan yang dipakai oleh iblis untuk menguasai kehidupan kita. Sehingga Matius pasal 6, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Kita berdoa, Tuhan jangan bawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi kita dikasih kuncinya sama Tuhan di sini. Oke, kamu mohon untuk tidak dibawa ke dalam pencobaan. Jangan-jangan kita sendiri sedang membawa diri kita ke dalam pencobaan. Oleh karena apa? Oleh karena kita tidak
mau mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Sehingga sesuai dalam 2 Korintus pasal 2 ayat 11 itu, dipakai oleh iblis, kesempatan dipakai oleh iblis, masuk di dalam jeratnya iblis. Sebab kita tidak mau mengasihi orang lain, sebab kita tidak mau mengampuni orang lain. Matius 6 ayat 14 dan 15. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Jadi di sini kita belajar kembali ya tentang kualitas pengampunan itu sendiri. Bukan untuk keuntungan orang lain. Oh kenaan kon salah wis tak ampuni. Cek enak sekali. Bahkan Petrus pernah bertanya kepada Yesus, "Guru, berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Apakah sampai 7 kali?" Yesus menjawab, "Bukan sampai 7 kali, tetapi sampai 70 kali 7 kali. 70 kali 7 kali bukan 490 kali, bukan. Tetapi sampai kita mati, sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali menginjakkan kakinya di bumi." Itu berdasarkan kitab Daniel. 70 kali 7 masa. Artinya sampai mati kita harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Tuhan mengajarkan kasih, kualitas kasih itu lebih dari standarnya kita. Lebih dari standar. Kalau kita mengasihi orang yang berbuat baik kepada kita, apa bedanya? Oleh sebab itu banyak sekali pengajaran dari Tuhan tentang kasih. Balaslah kejahatan dengan kebaikan. Kalau kamu ditampar pipi kanan, berikan pipi kirimu. Kasihnya itu di atas standar. Kita belajar bersama-sama ya. Sukar apalagi bertemu dengan orang yang terus melakukan kesalahan terus. Sulit. Tapi itulah yang diajarkan oleh Tuhan dalam hidup kita. Harus diampuni orang yang bersalah. Mengampuni oleh karena Kristus, mengampuni supaya jangan sampai iblis beroleh keuntungan atas kita. Kalau kita mau dipulihkan oleh Tuhan, mengampuni. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya undang pemain musik WL Singers untuk maju ke depan. Kita naikkan pujian mengasihi lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh, mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi lebih sungguh, mengasihi
mengasihi lebih sungguh, mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi lebih sungguh, mengampuni lebih sungguh, mengampuni lebih sungguh. Oh, Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku, mengampuni lebih sungguh, mengampuni lebih sungguh, mengampuni lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku, mengampuni lebih sungguh. Bapa Surgawi, terima kasih kepadamu Tuhan, karena firman Tuhan di jam doa ini mengajarkan kepada kami, mengingatkan kami lagi, supaya kami belajar untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan benar-benar kami tahu bahwa itu ajaran murni dari Engkau ya Tuhan. Tuhan, kalau kami disuruh mengasihi Engkau, itu berarti kami harus mengampuni orang lain. Sulit bagi kami untuk mengerti bahwa kalau kami mengasihi Tuhan, tetapi kami sedang membenci orang lain, itu tidak cocok. Itu kami tahu Tuhan. Sebab itu terima kasih atas nasihat firman-Mu kepada kami. Kalau kami belajar terus mengatakan dari mulut kami mengasihi-Mu, aku mengasihi-Mu, tetapi kalau kami membenci sesama kami, maka kasih itu tidak ada artinya. Ajar kepada kami untuk terus bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Terima kasih Tuhan, supaya firman Tuhan ini membawa kami menjadi orang yang benar-benar lebih rohani lagi Tuhan di hadapan Engkau. Terima kasih, berkati Bapak Henok, dan biarlah Tuhan terus akan sertai dia di dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, pelayanannya semuanya diberkati oleh Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa, kami sudah mengucap syukur. Saudara yang di rumah, sama-sama kita katakan amin. Iya, Bapak Ibu sekalian, pengumumannya untuk besok hari Minggu. Kalau Sabtu besok jam 7 ada Zoom meeting untuk remaja dan pemuda. Nah, ini untuk besok hari Minggu. Ini luar biasa Bapak Ibu, di tengah-tengah pandemi dengan varian Delta ini nanti ada penjelasan dari orang-orang yang kompeten, yaitu adalah dokter. Kami ada 2 dokter di sini. Jadi yang siang, yaitu nanti akan Dokter Agung akan menjelaskan ini juga ya, tentang varian Delta ini ya. Dan juga sorenya itu nanti ada Dokter Daud yang akan menjelaskan kepada saudara, terutama apa saja persiapan-persiapan kita. Karena saya berdoa supaya virus corona ini, dan banyak seluruh dunia sudah berdoa supaya virus ini benar-benar hilang dari muka bumi di seluruh dunia.
Tetapi kita tidak ada salahnya toh untuk berjaga-jaga, ya, karena berita-berita juga dapat berita. Memang kita nggak perlu dengar-dengar itu, tetapi tidak ada salahnya kalau kita preventif, ya kan? Kuratif aja itu bisa celaka, berarti preventif, ya toh. Nah, jadi artinya kita perlu tahu untuk berjaga-jaga, yaitu nanti dijelaskan yang sore, supaya benar-benar mungkin apa sebagai persiapan-persiapan obat apa yang harus ada, ya toh. Selama ini kan masih bingung, ya, di antara kita masyarakat, ya, atau manusia di bawah kolong langit ini, ya toh. Nah, tapi melalui penjelasan-penjelasan dari dua dokter ini, dan kita hanya ada 2 live streaming, ya, ingat besok hari Minggu, yaitu yang pertama jam 9:30 dengan pembicara Dokter Agung, dan yang kedua jam 4 sore dengan Dokter Daud. Ya, saya berharap sekali kita mendapatkan pencerahan untuk itu, dan kita tidak perlu khawatir, tidak perlu ada rasa kecemasan dan ketakutan, karena kita panggil orang-orang yang kompeten, ya, di bidang ini, yaitu para medis, yaitu dokter secara khusus, ya. Jadi pergunakanlah kesempatan ini, ya. Saudara-saudara bisa kasih linknya juga kepada rekan-rekan Anda yang lain tentunya, supaya bisa menjadi satu berkat, ya, berkat tersendiri bagi saudara-saudara yang lain, ya. Seperti itu, ya. Jadi ini penting sekali, ya. Silahkan Anda kasih linknya sampai di di luar kota, luar pulau sekalipun, ya. Baik, ya, Bapak Ibu, ya. Jadi sudah tahu itu, ya, pengumumannya. Nah, nanti kalau saudara mau bertanya, nanti saya akan minta itu nomor handphone, mungkin Anda bisa lebih jauh untuk bertanya, ya, dengan 2 dokter ini tentunya. Oke, baik, ya, Bapak Ibu, ya. Saya rasa tidak ada pengumuman lain yang penting, karena itu berkenaan dengan hari Minggu yang akan datang ini, besok ini. Yuk, mari sama-sama yang ada di rumah semua bangkit berdiri, dan kita akan terima doa berkat daripada Tuhan. Mari kita akan satukan hati kita berdoa. Bapa Surgawi, kami sembah Engkau di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, karena Engkau satu-satunya Tuhan dan Allah kami yang hidup itu. Kami berdoa supaya Tuhan, Engkau akan menolong saudara-saudara kami yang terkena sakit. Ya Tuhan, Engkau tahu jemaat-jemaat Tuhan di mana saja mereka berada. Tuhan, Engkau tolong supaya benar-benar kuasa-Mu menjamah mereka yang sedang sakit di dalam nama Tuhan Yesus. Sembuhkanlah saudara-saudara kami, baik itu terkena COVID virus ataupun juga sakit yang lainnya. Dan hamba hanya bisa berdoa kepadamu, dan setiap saat hamba berdoa untuk jemaat-Mu GBT Oral Bora, tutup bungkus oleh kuasa darah Tuhan. Dan juga biarlah yang sakit sekali lagi kami bawa di mezbah doa, Engkau menjamah mereka semuanya di dalam nama Yesus. Sembuhkanlah setiap kami dari jemaat-Mu GBT Oral Bora maupun yang bukan jemaat sekalipun di tempat ini, tetapi mereka ikutin terus YouTube dari kami. Dan kalau mereka sedang membutuhkan jaman tangan kasih-Mu, jamah dalam nama Tuhan Yesus, sembuhkanlah mereka juga. Terima kasih. Berdoa supaya Tuhan terus akan menolong kehidupan jemaat-Mu dalam pekerjaan mereka, di dalam usaha bisnis mereka, pelajaran sekolah kuliah dan pelayanan mereka. Tetap Tuhan menjaga mereka, dan biarlah Tuhan memberkati apa yang mereka kerjakan, dan biarlah itu untuk membawa kemuliaan nama Tuhan di dalam hidup mereka. Terima kasih. Kami berdoa, dan biarlah Tuhan tahu semua persembahan-persembahan mereka, baik yang ditransfer melalui bank maupun yang dibawa ke rumah Tuhan. Engkau tahu itu Tuhan. Engkau buka tingkap di langit dan curahkanlah berkat-Mu lagi bagi setiap kami. Dengan berkat itu kami dapat lagi memberi untuk pekerjaan Tuhan. Berdoa secara khusus di mana
ibu dari yang terkasih, yaitu dari Bapak Mataji sekeluarga yang sudah dipanggil Tuhan pulang tadi pagi, mulai kemarin, dan juga tadi siang sudah dimakamkan. Berdoakan satu keluarga itu dihibur oleh Tuhan, dijaga oleh Tuhan, dibuatnya mereka tetap semangat untuk mengiring Tuhan dan melayani Tuhan. Terima kasih, karena kematian orang di dalam Tuhan itu benar-benar berbahagia, mendapatkan keuntungan, karena surga itu menjadi bagian dalam hidup orang yang sudah percaya kepadamu sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya. Dikala Tuhan panggil pulang ke surga, maka kami tahu jalannya pulangnya pasti ke rumah Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Dan juga saat ini kalau kami sudah selesai semuanya, dan hamba yakin percaya Tuhan sudah memberkati setiap kami. Dan bila tangan kasih-Mu yang penuh dengan berkat menumpahkan tangan di atas kepala kami, tanda Tuhan sudah memberkati kami pada jam doa kepenuhan Roh Kudus pada Kamis malam ini. Jemaat yang di rumah, angkatlah kedua tanganmu, terimalah berkat yang daripada Tuhan. Haleluya, haleluya. Seluruh umat yang dikasih oleh Allah, pulanglah dengan damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Yesus Kristus yang sudah menjadi Tuhan dan Juru Selamat, persekutuan Roh Kudus, Roh penolong dan penghibur bagi setiap kami, mulai hari ini sampai selama-lamanya, sampai Kristus datang kedua kali awan-awan menjemput kami sebagai mempelai wanitamu, dan didapati jemaat yang cemerlang, jemaat yang siap menyatakan kemuliaan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, kami sudah mengucap syukur. Kita nyanyikan sama-sama. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Nyanyi dengan iman, imanmulah yang menyelamatkan engkau. Memperluas tiada Selamat malam, Tuhan memberkati kita semua. Amin.